ikut serta di dalam upaya penyelesaian masalah-masalah global kalau ada perspektif. Nah, kita balik pada Jokowi perspektifnya adalah ngumpulin relawan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Kan jauh betul kan jarak intelektual dan jarak kepekaan terhadap kedudukan seorang mantan presiden kan. Jadi udah mantan tetapi tetap ingin cawe-cawe untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Saya kira itu perbandingan awalnya kira-kira begitu. Nah, ini orang kan mulai khawatir kenapa mereka kemudian tetap memaksakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang curiga karena kelihatannya mungkin mereka akan all out dengan berbagai macam cara untuk tetap mengajukan gugatan dan memenangkan gugatan, kemudian berujung pada putaran kedua ini. Apalagi kan Jokowi punya intensi untuk cawe-cawe, dan kita semua orang paham bagaimana cara Jokowi itu bermain. Jadi bisa saja terjadi apa-apa pada MK, kemudian nanti juga kalau misalnya dikabulkan oleh MK di putaran kedua akan terjadi kecurangan yang masif. Kelihatannya ambisi untuk memenangkan itu masih ada. Jadi apa pentingnya sebetulnya membawa soal ini kembali ke Mahkamah Konstitusi? Toh orang akan anggap bahwa memang ada satu pletora baru permainan politik yang tidak jujur. Di seluruh wilayah ada yang tidak jujur. Jadi kalau dibuka satu-satu itu artinya semua pilkada harus dibikin format 2 putaran itu. Menang apa tidak menang, punya 2 putaran. Kan kita mau melihat bahwa jaraknya jauh sekali sebetulnya antara Ridwan Kamil yang 40 sekian persen dan Pram yang sebetulnya itu 60%, karena ini kan pertandingan antara yang pro dan anti Jokowi itu. Jadi kalau kita lihat suara Pram itu sebetulnya menangnya 60%, artinya tidak mau ada unsur Jokowi di situ kan. Dan itu juga yang bisa kita bandingkan bahwa kalau kita lihat Pram menang berapa? 50%. Oke. Jokowi menang berapa? 40%. Artinya 60% tidak pro Jokowi. Kan kita juga mesti lihat psikologi itu. Walaupun saya tahu bahwa ini soal statistik, tapi kalau kita posting pikiran kita untuk menilai bahwa publik Jakarta itu 40% itu golput sebetulnya kan. Golput kenapa? Ya bukan kalau dia die hard dia pasti pilih Jokowi. Bahkan PKS saya kira yang die hard pun akhirnya tidak memilih calegnya Jokowi kan. Karena sebetulnya politik Jakarta itu harus didalilkan dengan cara yang berbeda, yaitu sinisme terhadap kekuasaan, sinisme terhadap cawe-cawe, dan sinisme itu mengental justru ketika Ridwan Kamil berkunjung ke Solo, dan itu penanda pertama bahwa publik menganggap banyak orang cuman anak kecil yang minta diasuh oleh seseorang yang udah nggak berkuasa. Jadi hukuman itu tiba dalam bentuk statistik tadi itu. Tapi kemudian orang mempersoalkan, ya masih ada plus minus margin of error. Iya, tentu di dalam statistik ada ketidakpastian. Tetapi konstitusi kita sudah membuat kepastian, yaitu menang artinya 50 lebih. Lebih apa? Lebih 1 orang. Cukup aja kan? Itu kelihatannya yang harus kita pamerkan kembali sebagai sebagai masyarakat beradab di Jakarta tuh. Tapi oke, tetap itu hak dari teman-teman di Kimpres untuk mempersoalkan yang disebut sebagai desain pemilu yang merugikan Ridwan Kamil. Nggak ada soal juga, supaya kita juga belajar bahwa memang semua hal yang dibawa aja ke dalam perselisihan hukum kan, tetapi